Alangkah baiknya seperti biasa, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Mbak Reta, silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Aisyah, Dwi, Alan, Alisha, Andika, Akila, izin, Adila, Bagus, Dea, Dinda, Febrianti, Fitri, Gabriela, Vivi, Ica, Jesselyn, Wahyu, Maulida izin, Muhammad Fatur izin juga, Muhammad Naufal, Nabila Alifa izin, Najwa, Navela, Priscilia, Reta, Revi izin juga. Banyak yang izin ya? Iya. Salsa Bila, Hadir Ibu. Selviana, Hadir Bu. Sofia Izin. Suci, Tamara Izin. Tirta, Hadir Bu. Vanessa, Hadir. Yuliandini, Hadir. Zahra. Oke. Minggu kemarin kita pada pertemuan kemarin ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu apa lagi? Garuda Pancasila. Bisa ya? Bisa. Hafal? Saya ini ya tampilkan slide-nya barangkali tidak hafal liriknya. Kelihatan? Siapa yang mau memimpin?
Dinda apa Navela? Navela lagi. Ayo Navela, yang lainnya nggak mau ini. Berdiri apa duduk enaknya? Berdiri aja ya. Berdiri aja ya. Semangat ya. Ya kalau berdiri nanti lemes. Ya silakan berdiri terlebih dahulu. Semangat kayaknya. Kira nggak sana. Baik dalam Kerja Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bernyanyi selesai. silakan duduk kembali. Oke. Anak-anak, mengulang yang kemarin, ya kita ini kan melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin. Kemarin terakhir kalian mengerjakan tugas tapi belum selesai ya. Ini kita harus melanjutkan sampai selesai dan nanti kalian sampai presentasi ya. Sudah dikerjakan separuh? Sudah. Masih belum selesai? Belum. Jadi nanti kita selesaikan hari ini juga ya. Karena nanti juga kalian harus presentasi satu per satu ya, satu kelompok satu yang presentasi. Paham? Oke. Kita ingat-ingat lagi nih kemarin pada pertemuan pertama kemarin itu kita membahas tentang teks anekdot. Masih ingat kalian teks anekdot itu apa? Masih? Apa kemarin? Teks yang ulangi. Teks yang berisi sindiran secara halus. Apa Vi? Teks yang bersifat menyindir secara halus. Boleh ya. Jadi intinya pokoknya menyindir secara halus. Ya, ceritanya lucu apa enggak? Lucu. Jangan lupa harus ada lucu, mendidik juga, menyindir juga, atau mengkritik juga ya. Oke. Terus kemarin masih ingat strukturnya ada berapa? 5. Yang pertama, Abstraksi. yang kedua, Representasi. yang ketiga, diulangi lagi. Yang pertama, Abstraksi. yang kedua, Representasi. yang ketiga, Kritis. yang keempat, Reaksi. yang kelima, Pola. ya. Bagian akhir kemarin apa namanya?
lucunya? Hal yang menanggapi dari krisis? Reaksi. Kaidah pembahasannya sekarang ada berapa? 5. Yang pertama, ayo dibuka bukunya, HP-nya dibuka. Maaf, gawainya dibuka, gawainya boleh, kalian browsing sedikit boleh. Masa lupa rek kemarin? Anda dicatat tak kemarin? Bukunya bukunya dibuka enggak apa-apa, bawa buku tanda. Ayo, kita sekolah mau buku bing. Kalau sekolah harus membawa buku, peralatannya dibawa, bukunya dikeluarkan, atau gawainya dikeluarkan, kalian juga browsing. Apa kemarin? Catatannya dibuka. Apa Pris? Berdiri Pris. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Maksudnya apa? Kalau masa lalu berarti masa lampau. Pinter. Sudah terlewati apa belum terlewati? Misalnya kalau masa lalu ada kata apa biasanya? Pada zaman dahulu lagi. Kata. Kemarin pinter. Apa lagi? Lusa itu masa akan datang apa masa lalu? Lusa berarti masa yang akan datang. Jadi jawabannya kurang tepat ya? Betul. Kurang tepat sedikit gitu ya. Ya jadi harusnya yang kemarin. 2 minggu yang lalu. Ya. Tadi malam itu juga termasuk masa lalu karena sudah terlampaui, sudah terlewati. Oke, lanjut sekarang yang kedua apa? Kalimat retoris. Kalimat retoris itu apa? Karena yang menjawab itu berjamaah, sekarang saya manggil satu saja. Nabila ya apa? Dijawab berdiri. Ya, apa? Tadi pertanyaan retoris kemarin sudah saya jelaskan. Apa itu ayo? Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Misalnya apa? Sebuah pertanyaan tapi tidak memerlukan jawaban. Browsing, cari. Ayo. Misalnya contoh kalimat retoris. Ayo. Sat. Jadi sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Misalnya, jadi gini, kalian tidak jawab pun semua orang sudah tahu jawabannya. Ya, apa? Apakah manusia perlu makan? Apakah manusia perlu makan? Perlu. Kalian kira-kira tidak jawabannya paham nggak? Jawabannya apa? Ya pasti perlu makan. Pasti kan? Namanya manusia perlu makan. Itu adalah sebuah pertanyaan apa tadi? Retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Tepuk tangan dulu buat saya. Bentar. Ada lagi yang ketiga sekarang. Apa dulu? Yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya apa? Kemudian apa lagi? Tadi pagi, apa lagi? Lalu pada saat itu. Selanjutnya, gitu ya? Oke, tahu ya konjungsi waktu. Terus sekarang yang keberapa tadi? Sekarang yang keempat. Yang keempat apa? Satu aja yang berdiri. Suci? Suci nggak berani, ini aja. Sabila, berdiri. Berdiri aja satu. Yuk apa? Yang keempat adalah terdapat kata kerja aksi. Terdapat kata kerja aksi. Contohnya aksi. Berarti kalau aksi itu apa? Nada. Masa
Apa? Trik. Melakukan tindakan. Apa Sal? Aksi berarti melakukan tindakan. Contohnya apa? Berlari itu memerlukan aksi enggak? Iya. Berlari berarti fisik kita yang bergerak. Ya, jadi itu termasuk apa tadi? Kata kerja aksi. Selain berlari ada lagi? Berjalan, berlari, berjalan. Betul ya? Betul. Oke, tepuk tangan. Hebat ya kalian ya, bisa menjawab meskipun dengan mencari di buku atau browsing boleh, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa dan berani untuk menjawab. Lanjut yang terakhir ada? Terdapat kalimat perintah. Nah ini gampang ini. Saya nyoba siapa ya? Noval. Bisa Noval? Gak bisa. Belum dicoba padahal ya. Kan harusnya dicoba dulu. Ayo Val, Noval. Oke, bentar ya. Tadi apa kalimat? Perintah. Iya. Kalimat perintah berarti memerintah atau menyuruh. Contohnya, tolong belikan es di kantin. Menyuruh? Menyuruh apa itu berarti? Membelikan es. Pinter. Tangan buat berani gitu loh. Bisa kan ya? Bisa ya Val ya? Bisa kan? Ya malu-malu. Oke, karena kalian sudah paham ya struktur kaidah kebahasaannya, teks anekdot itu apa. Sekarang silakan kita lanjut mengerjakan LKPD yang kemarin. Kartonnya dibawa. Silakan dikeluarkan. Lanjut kalian membuat kerangkanya dulu kemarin. Jangan lupa ditulis di kertas dulu, baru disalin di karton. Ini judulnya apa? Kalau kerja kelompok itu harus bekerja semuanya. Judulnya apa ini? Buat buku enggak? Ya, punya ini enggak? Tetap kamu yang ya, jadi jangan kalau nggak baik ya. Kalau bisa membuat
Langsung persiapan kelompok. Angka yang sudah selesai adalah kelompok 3. Jadi yang
maju kelompok 3 terlebih dahulu. Yang lainnya silakan lanjutkan. Nanti saya panggil harus siap maju presentasi. Aku mending ya dibanding
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teks anekdot yang telah kita buat. Saya selaku moderator bernama pembicara pertama dan rekan sebelah kiri saya bernama Mikael Prasetyo. Saya akan membacakan nasihat dari teks anekdot tersebut. Seorang guru yang memberi banyak tugas yang membuat siswa-siswi terbebani, namun merasa semakin banyak tugas yang diberikan, mereka pun akan semakin pintar. Selanjutnya teks akan dibacakan oleh Cesli. Seorang guru tersenyum senang dengan deretan soal-soal yang baru saja ia buat. Ia merasa anak-anak kami senang dengan soal yang ia berikan. Semakin banyak tugas, maka otak mereka semakin banyak berpikir, mereka semakin pintar. Niat tulus guru tersebut sangat membuat hati menjadi nyaman saat melihatnya. Niat tulis ini juga direncanakan oleh guru-guru yang lain. Itu ada sekitar 12 mata pelajaran di sekolah. Berarti ada 12 guru yang mengajar. Setiap guru membuat tugas-tugas yang ada di bimbingan kerjakan di rumah. Saking pintarnya mereka saat dikasih tugas mereka tidak pernah mengeluh, justru mereka sakit. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Reta dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, bagian kodanya itu bagian yang mana? Bagian kode adalah bagian yang terakhir, yaitu saking pintarnya mereka saat dikasih tugas mereka tidak pernah mengeluh, justru mereka senang. Terima kasih. Bagaimana Mbak Rita, sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Apa makna tersirat dari teks yang kalian buat? Seorang guru yang memberi banyak tugas yang membuat siswa-siswi terbebani, namun mereka semakin banyak tugas yang diberikan, mereka akan semakin pintar. Apakah sudah jelas? Gimana? Paham kan, Dila? Belum dijelaskan lagi? Yang lain? Yang lain, siapa yang mau tanya? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya mau tanya ini tadi makna tersiratnya apa tadi? Apa ini tadi makna tersiratnya? Seorang? Mereka terbebani, tapi menurut pikiran seorang gurunya, semakin banyak tugas mereka semakin pintar. Padahal dalam hal siswa mereka sangat stres ya, banyak tugas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tulisan teks anekdot. Saya Reta Agustina sebagai moderator dan ini bersama teman-teman saya. Saya Salsa Dwi Rizkina. Saya Rafael Siapsari. Saya Muhammad Bayu Pratama. Saya Rita Lulu Fabiani. Saya juga menjaga bersama-sama saya Memayanti. Baik, mungkin perkenalan dari kami. Silakan untuk kita membacakan teks. Suka terlambat masuk sekolah. Karena suka terlambat kalau masuk sekolah. Mohon sudah Pak Guru yang mengajar. Masuk kita. Mohon maaf, kita judulnya nanti dibacakan. Ini masternya kalau tidak baca jangan tiba-tiba begitu. Judulnya dibacakan dulu. Judulnya teks anekdot. Judulnya suka terlambat masuk sekolah. Mana tersilatnya tadi sudah dibacakan? Belum. Mananya dibacakan dulu kan soal nomor 1. Fakta tersirat tidak boleh meremehkan hal kecil. Datang sekolah tepat waktu agar menjadi orang yang sibuk. Suka terlambat masuk sekolah. Suka masuk sekolah. Terlambat kalau masuk sekolah. Tentu saja Pak Guru yang mengajar. Padahal karena sudah berkali-kali dinasihati dan diancam akan keluarga dari sekolah, bila selalu ditolak. Tetapi karena dia pindah dalam memberi alasan dan pembelaan diri, dia tidak pernah dikeluarkan dari Pak Guru. Kenapa hari ini masih terlambat kalau masuk sekolah? Kalau naik ini kamu bisa terus jalan lagi. Kami juga tidak bisa tidak tahan.
Superman. Oh iya kalau Superman. Jadi superhero Pak. Sesuai nama Superman. Saya akan siap menolong Pak Guru kalau nggak mampu ambil barang di lemari juga Bapak tanda sekali. Yang bercanda kalau Bapak kirim sampai tahu Bapak udah jangan ngomong kamu berkali-kali, tetapi kamu nggak berubah. Kenapa kamu selamat sekolah? Tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau belajar. Ini orang ini juga sih belajar. Kita Superman kita apa namanya? Kelasnya tuh boin banget dia. Sampai tandanya itu emang nggak boleh kemalaman, akhirnya dia nge-game. Mungkin ada yang ditanyakan dari kawan-kawan? Boleh? Perkenalkan, nama saya Salsa Diania Berpada. Saya ingin bertanya, yang bagian krisis itu yang mana? Terima kasih. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Kodanya yang mana? Boleh memperkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, saya Erik dari kelompok 3. Bagian kodenya kode. Kodenya yang mana teman-teman boleh dicari. Kode. Kodam. Oke, mungkin ada yang lain dari kelompok sini? Sudah? Untuk Salsa, boleh dijawab dari pertanyaan dari Salsa bilang. Saya Tante Kristina akan jawab pertanyaan Salsa. Krisisnya itu yang kata Bapak nggak boleh belajar kelamaan, jadi saya main game sampai kemalaman. Sudah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke. Masih ya pertanyaan. Untuk Erik yang mau jawab, Bella. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erik. Kode belajar di akhir kalimat yaitu Pak Guru akhirnya Superman diizinkan mengikuti pelajaran. Sudah Pak? Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata dari saya atau rekan-rekan saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kali ini kita akan membacakan presentasi kami. Dimulai dari Aisyah. Mundur Aisyah, ada depan ya kalau baca ya. Baca ada depan gitu ya. Bagi anak-anak rumah seperti itu yang kami sudah mengingat pakai rutinitas semua. Kami pulang setelah menulis rencana masa depanku adalah menjadi novelis. Pesan pertama kalian semua setelah membaca petualangan sebelumnya pasti yang ini tidak pendiam, salah besar. Karena untuk motivasi jadi memang sudah selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Aku jamin kalau semua tidak ada yang berani semua cara sengaja. Kalau itu akan memastikannya. Objek utama kali ini adalah penelitian untuk yang berbentuk pensil dan tahu pasti akan bermasalah besar. Mengajari ayah tersayang sampai ibunya tidak tertawa tertinggal-tinggal, tapi harus selanjutnya akan dibacakan oleh Vanessa. Target kedua, lihat jadwal pelajaran pertama hari Selasa dan sampailah aku pada hari kemudian ini. Sudah lama aku ingin membalas dendam pada guru yang mengajar mata pelajaran yang sejarah. Guru itu bernama Bu Ida, guru yang disenangi banyak anak-anak kelas karena dia memang baik dan humoris. Walau aku mengakui hal tersebut tetaplah saja tidak toleransi kepada pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya akan dibaca oleh Yang kelas D, miring, ada depan D. Nggak kelihatan ada depan D. Miring D. Kali ini kelas kami mengoreksi pekerjaan rumah bersama-sama. Usai mengoreksi, Bu Ida hendak menilai pekerjaan rumah. Lokasi guru tepat dengan pintu kelas, namun setelah ia menyelidiki kebingungan tambahnya tentang membawa bonek, dan itu adalah kesempatan dengan guru. Tolak bisa ditentukan kita aku pun menyerahkan beban walaupun dengan saudara sesuai rencana. Ia tak membuka bentuk media dan ia dipakai habis saja. Ini kembali selanjutnya akan saya baca. Aku cekikkan geli, teman sebangkuku akhirnya merespon dengan lantang. Bu, tutupnya belum dibuka. Gelak kaos kelasku terdengar. Astagfirullah, begitu Ida. Nona, dasar anak iseng. Bu Ida langsung mencipta kepalaku dengan telan. Itu kan namanya revolusi kebudayaan, Bu. Itu kan namanya revolusi kebudayaan. Bu, bisa menggunakan sebagai alat tulis. Ini pun menguasai atmosfer. Setelah tertawa terbahak-bahak, Wida hanya bisa menggelengkan kepala. Menit pun berselang dan tawa masih tenang. Kepala hajar untuk mendampingi suara kembali. Sudah cukup istirahatnya, anak-anak. Tak tahu Wida mengembalikan prioritas beserta objek yang menjadi sumber tawa sekelas dan awalnya baik ikan kecil ternyata dia juga katanya sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami membuka sesi tanya jawab, tapi hanya satu. Silakan perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Taufriani Dubada. Saya ingin bertanya. Ya, Maksud tersiratnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks anekdot yang berjudul Keluarga Sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabilania itu Anda sebagai moderator dan rekan saya Sofiana. Saya Hafidiyah Salis. Saya Muhammad Afal. Kami akan membacakan teks tersebut. Pagi hari acara di SMK Mahidhan Sumba Surabaya, Jarum berbunyi bertanda masuk kelas. siswa-siswi pun segera memasuki kelasnya masing-masing. Sewaktu di kelas 10 MD2 ada seorang anak yang sering terlambat. Anak itu bernama Jackie. Pada pagi itu kebetulan sekali mata pelajaran utama adalah bahasa Indonesia. Guru mata pelajaran ini bernama Pak Jack, seorang guru yang tegas dan disiplin. Pagi anak-anak, para murid. Pagi Pak. Pak Jack. Oke, sekarang Bapak absen dulu ya. Ana menjawab. Hadir Pak. Pak Jack. Hadir. Hadir Pak. Pak Jack. Jackie. Seketika terdengar suara pintu terketuk. Jadi maaf saya terlambat Pak Cek. Mengapa Pak terlambat? Jadi tadi malam saya datang Pak Cek suruh siapa kamu bermain sampai tengah malam. Jadi saya lupa Pak kalau hari ini sekolah. Jadi saya datang. Pak Cek, apa kamu tidak ingin sukses? Kalau tidak dilupakan dan sudah sekarang kamu perlu pikir ikut mengapa kamu terlambat. Jadi tapi nanti saya dimarahin. Saya Pak kami terlambat. Ya sudah, kamu saya buku untuk sejak pada sekolah. Jadi tapi Pak, saya itu sukses saat saya dulu sudah sempat progres. Banyak yang sukses itu semakin terkarena bisa tidak berdasarkan kami dulu. Besok jangan sampai terlambat. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja, yaitu teks anekdot yang berisi tentang bullying. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Octavia Indri. Saya Gabriela Rizal Dova. Saya Gabriela Orang Sofia. Saya Alan Adriska. Saya Jamal Dia. Jadi saya ingin mempresentasikan, yaitu dari teks. Suatu hari di sebuah sekolah ada siswi bernama Dona yang menjadi korban bullying karena temannya Dona sering dihina dan dilecehkan siswa lainnya karena kurang populer dan tidak memiliki kemampuan yang sama dengan mereka. Baik, selanjutnya Suatu hari saat sedang makan, siang sekali dihampiri oleh sekelompok siswa yang mulai mengelok dan menjauhkannya. Dona merasa tergoda dan tidak tahu berbuat apa. Namun tiba-tiba seorang siswa baru bernama Doni datang dan berdiri di depan Dona. Terus Doni menafsir para siswa yang sedang mengelok Dona dan meminta mereka untuk menghentikan perilaku yang tidak sopan tersebut. Selanjutnya Para siswa yang keras ya. merasa baru. Makan siang bersama dan ngobrol santai karena merasa baru dan senang karena akhirnya ada seseorang yang mau membela dan mengerti namanya. Selanjutnya, sejak saat itu Dona tidak lagi menjadi korban bullying dan suka lebih percaya diri. Doni juga menjadi teman baik Dona dan membantunya untuk mengatasi masalah yang dihadapi. keberanian Dani dalam menghadapi para siswa yang melakukan bullying pada Dona menjadi pelajaran berharga bagi semua siswa di sekolah tersebut, bahwa kita harus
Reaksi. Reaksinya yaitu Sasani itu menarik barang dari kondisi dari kota saya sendiri. Lalu selain menerima baik benar membantunya untuk mengatasi masalah yang Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kan ya nanti akan ditempel di kelas, ya nanti saya nilai lagi. Ini sudah ada nilai masuk ya. Nanti saya akan share pada waktu pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Saya ini ya sudah ya untuk presentasinya karena 5 kelompok sudah maju satu persatu. Dan sekarang kalian bawa gawai. Untuk tes formatifnya kalian bisa lihat di Kejar ID, sudah saya kirim di situ. Nilai juga nanti langsung bisa muncul ya. Kalian kerjakan yang manipulasi ya, seperti kalian ya. Oke. Jadi silakan dikerjakan, nanti langsung masuk di aplikasinya. Kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Masih ingat tadi teks anekdotnya? Strukturnya ada berapa? 5. Terus kira-kira karena tadi sudah maju ya, 1, 2, 3, 4, 5 sudah maju. Kalian menemukan teks anekdot yang kira-kira itu temanya tentang kehidupan kita sehari-hari. Ada enggak? Yang tentang apa tadi? Terlambat sekolah. Itu termasuk lingkungan kita ya sehari-hari ya. Biasanya ke sekolah ada yang terlambat. Selain itu ada lagi bullying ya. Biasanya bullying itu seperti apa? Teman. Biasanya cowok bullying yang cewek gitu ya. Oke, jadi misalkan kalian tidak melakukan bullying terhadap teman. Oke, saya akhiri. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sebelum berdoa, saya ingatkan lagi, kelasnya harus dibersihkan. Tadi yang sampah-sampah dan kotoran silakan diambil. Saya tidak mau kelasnya kotor. Sebelum meninggalkan kelas harus bersih. Minuman-minuman tidak boleh kotor. Ayo sampahnya diambil. Sudah? Sudah diambil? Kalau sudah dipegang nanti dibuang tempat sampah. Ingat ya, di rumah jangan lupa belajar, kerjakan ulangannya tadi ya, ujiannya tadi ya, teks formatifnya. Silakan kita kelasnya dipimpin berdoa. Tidak baik ya. Silakan dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Sudah ya? Oke, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, langsung pulang. Sampahnya dibawa, dibuang ke tempat sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.